Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan membawakan kuliah untuk pertemuan pertama untuk mata kuliah kita yang berjudul Pengawasan Mutu, Sertifikasi, dan HACCP Industri Pangan. Perkenalkan, nama saya RH Fitri Faradila dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Adapun untuk pertemuan pertama ini, outline dari kuliah ini yaitu pertama kita akan kenal dulu tentang sejarah manajemen mutu, terus apa sih mutu itu, dan berikutnya kita juga akan berkenalan dengan standar dan spesifikasi. Sejarah tentang mutu. Pertama, awal dulu itu mutu tidak terlalu, pada awal manusia ada di muka bumi ini, mutu itu tidak terlalu penting ya. Dan manusia mulai aware tentang, mulai merasa penting tentang suatu mutu itu ketika manusia mulai melakukan barter. Nah, barter di sini suatu barang sudah dinilai. Kalau saya mau tukar daging, misalnya di gambar ini, daging dengan ikan, maka akan terjadi suatu kesepakatan antara orang satu dengan orang yang lain ketika dia menilai bahwa barang yang dia tukar itu mutunya setara, atau mungkin dia bisa menerima mutu orang yang memiliki barang yang ingin dia tukarkan itu. Jadi kita bisa bilang bahwa asal muasal dari manusia mulai memikirkan tentang mutu itu ketika terjadi barter. Nah, setelah berkembangnya zaman, mulailah ada seperti spesifikasi tentang mutu. Misalnya pada tahun 1644 sampai 502 sebelum Masehi, itu mulai ada spesifikasi kualitas untuk produk-produk keramik dan juga makanan. Namun belum ada brand atau merek. Jadi orang belum menuliskan brandnya di sana. Baru nanti sekitar 1700-an itu baru kita menggunakan merek atau brand. Terus hingga tahun 1900 itu pemeriksaan kualitas biasanya atau terutama itu dilakukan oleh konsumen. Jadi consumer oriented. Bukan produsennya sendiri yang secara sengaja punya suatu sistem pengendalian mutu. Itu hingga di awal-awal hingga akhir abad ke-19. Mulai di abad ke-20 atau di awal-awal tahun 1900 mulai ada quality control atau pengendalian dari kualitas. Tapi di sini masih orientasinya adalah operator quality control atau ada seorang operator yang bertanggung jawab untuk mengecek kualitas dari produk yang dihasilkan. Kenapa operator saja cukup? Karena pada saat itu kita memproduksi barang belum banyak. Jadi produksinya masih minimal, masih sedikit, sehingga produsen itu sendiri atau operatornya sendiri yang mengerjakannya bisa mengecek langsung produk yang dia hasilkan, apakah bagus atau tidak. Namun seiring perjalanan waktu, perusahaan semakin besar, semakin banyak produk yang diproduksi, terus juga pekerjaan itu mulai dibagi-bagi. Jadi tidak hanya satu orang mengerjakan dari awal sampai akhir. Kalau dulu misalnya bikin sepatu itu satu orang mulai dari merancang, terus membuat solnya, sampai jadi satu sepatu utuh itu hanya satu orang. Tapi kalau sekarang atau mulai dari 1918 itu tercatat karena produksinya sudah besar atau mass production, jadi untuk mempercepat waktu produksi maka setiap orang mengerjakan hanya satu spesifik tugas saja. Misalnya yang merancang beda lagi, terus yang bikin solnya beda, yang bikin yang menjahit sepatunya beda lagi. Jadi masing-masing mengerjakan sedikit-sedikit pekerjaan. Nah, maka operator tidak bisa lagi mengoreksi atau memantau kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah, disinilah mulai muncul mandor atau foreman itu sebagai orang yang menginspeksi dari kualitas yang dihasilkan.
Nah, di era Perang Dunia Pertama itu semakin meningkat lagi ya produksi, maka mandor juga tidak cukup, maka dibutuhkan suatu inspektor atau organisasi inspeksi itu dipisahkan dari produksi. Lalu berlanjut lagi di Perang Dunia Kedua, semakin banyak kita memproduksi, mass production semakin berkembang, maka tidak bisa kita periksa satu-satu. Nah, di sini mulailah berkembang quality control atau pengendalian kualitas secara statistik. Jadi kita menggunakan teknik sampling. Tidak diperiksa semuanya satu-satu. Nah, berikutnya pada sekitar tahun 1960-an mulai muncul istilah baru yaitu quality assurance atau penjaminan mutu. Tadinya lihat terminologinya sebelumnya quality control, yang sekarang quality assurance atau penjaminan mutu. Di sini menunjukkan atau lebih menekankan pada penjaminan mutu yang lebih komprehensif, mulai dari bahan baku hingga konsumen, tidak hanya produknya saja. Dan tanggung jawab mutu juga itu dibuat dalam satu departemen sendiri. Jadi dia seperti satu organisasi yang biasa disebut sebagai quality control. Nah, baru untuk yang modern atau hingga saat ini kita mengenal istilah Total Quality Management atau TQM. Nah, TQM ini merupakan suatu sistem pengendalian mutu terpadu yang kalau tadi di era 19 kita kembali lagi. Sebelumnya itu satu departemen sendiri yang itu disebut quality control. Nah, di TQM itu tanggung jawab mutu merupakan tanggung jawab seluruh karyawan. Jadi mulai dari bagian produksi, bagian perencanaan, manajer, karyawan itu bertanggung jawab untuk menjaga mutu. Jadi di TQM ini ya kita sekarang secara terpadu fokusnya tidak hanya pada produk tapi fokus terhadap customer. Apa sih yang diinginkan customer, kita harus bisa menangkap. Terus prosesnya harus di-manage, harus diatur secara baik, harus ada planning atau perencanaan, terus juga improvement atau pengembangan. Selanjutnya bagaimana? Tidak hanya memikirkan oh produk sekarang harus begini, tapi juga harus sudah berpikir bagaimana pengembangan ke depannya. Terus karakteristik berikutnya adalah total participation tadi. Seluruh manajemen, seluruh karyawan itu bertanggung jawab untuk mutu yang dihasilkan. Mutu. Definisi mutu itu ada banyak ya, jadi berbagai ahli dan berbagai buku itu mencoba untuk mendefinisikan mutu. Di sini beberapa definisi mutu, misalnya menurut Juran, mutu itu merupakan fitness for use atau suatu produk atau jasa harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi mutu itu dia korelasikan terhadap pemenuhan terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kalau menurut Phillips B. Corby itu conformance to requirement. Jadi mutu itu dia menyesuaikan dengan requirement atau syarat atau kebutuhan. Bisa juga itu dari konsumen sendiri maupun dari persyaratan misalnya peraturan pemerintah. Menurut ISO 9000, ISO ini adalah suatu organisasi standar internasional. Dia membuat serangkaian standar-standar internasional. Jadi ada ISO 9000, ada ISO 22000, 20000 misalnya. Nah, menurut ISO 9000, definisi mutu itu adalah derajat dari serangkaian karakteristik produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan atau harapan yang dinyatakan. Jadi bisa kita simpulkan ya, mutu itu berorientasi pada kepuasan pelanggan dan memenuhi aturan yang berlaku. Kembali ke mutu yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan memenuhi aturan yang berlaku. Masalahnya di sini ketika kita berorientasi pada kepuasan pelanggan adalah
konsumen itu sulit untuk mendefinisikan spesifikasi atau keinginannya secara benar, jelas, dan lengkap. Jadi, itu tidak gampang untuk mengetahui apa sih yang menjadi kepuasan pelanggan itu. Pelanggan itu puas kalau apa? Itu tidak mudah untuk didefinisikan. Dan itu menjadi masalah. Kalau aturan yang berlaku itu lebih gampang karena tinggal kita lihat saja aturannya. Oh, ini harus apa? Jumlah mikroba harus segini, logam beratnya harus segini, itu gampang. Tapi menangkap apa yang menjadi kepuasan pelanggan itu sulit. Karena konsumen itu tidak mudah untuk mendeskripsikan, mengekspresikan sebenarnya apa yang menjadi keinginan dia secara benar, satu benar, ada yang dia bisa mendeskripsikan tapi sebenarnya bukan itu yang diinginkan gitu. Terus jelas, karena kita butuh jelas dan lengkap. Karena kita membutuhkan kenapa jelas dan lengkap, ini akan kita uraikan dalam suatu spesifikasi yang detail, standar yang detail. Jadi produsen itu tidak mudah menerjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam spesifikasi produk yang terukur. Nah, yang terukur ini, misalnya konsumen remaja perempuan menginginkan produk yang cute. Nah, produk yang cute ini seperti apa? Yang warnanya pink kah? Yang ukurannya kecil kah? Atau yang seperti apa? Nah, orang remaja perempuan cuma tahu bahwa oh ini cute, ada produk A itu cute, produk yang B tidak. Produk yang C kan ada yang kita merasa lucu begitu ya atau bagaimana. Nah, tapi kenapa produk itu bisa dibilang cute? Kenapa produk itu bisa dibilang lucu? Itu konsumen sulit menerjemahkannya. Sulit untuk mengekspresikannya. Nah, kalau konsumen sulit apalagi si produsennya. Bagaimana dia tahu pada saat dia mau buat desain kemasan yang cute atau lucu, apa warna yang harus dia pilih, apa ukuran yang harus dia rancang. Nah, jadi ketika produsen mampu menangkap, ini bukan mengkap ya, menangkap keinginan konsumen, disitulah letak kunci kesuksesannya. Untuk produk pangan sendiri, ada beberapa karakteristik mutu, mungkin bisa kita kelompokkan dalam 5 karakteristik mutu, yaitu karakteristik fungsional, karakteristik kemudahan penggunaan, karakteristik masa simpan, karakteristik psikologi, dan karakteristik keamanan. Untuk karakteristik fungsional, mutu suatu produk pangan itu biasanya kita tentukan berdasarkan sifat kimianya. Bagaimana morfologinya, bentuk permukaannya gitu ya, morfologinya, terus sifat termalnya seperti apa. Apakah dia misalnya makanan yang dingin, terus makanan yang panas, bagaimana sifat termalnya, apakah dia cocok dengan suatu kebutuhan atau prasyarat standar tertentu, dan juga sifat reologi. Misalnya sifat reologi seperti ini coklat, bagaimana sifat mengalirnya coklat, terus saus juga bagaimana sifat mengalirnya, reologi selai misalnya bagaimana selai itu bisa dioles, di kemudahan dia untuk dioles di roti misalnya. Terus karakteristik fungsional bisa kita evaluasi juga berdasarkan sifat kimia. Contohnya itu adalah komposisi kimianya, senyawa kimia aktifnya. Senyawa kimia aktif di sini misalnya senyawa-senyawa kimia yang tidak penting secara nutrisi, jadi kita tidak butuhkan. Nutrisi itu ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Nah, yang di luar dari ini, tapi dia punya sifat-sifat aktif seperti bersifat sebagai antioksidan, antimikroba misalnya, dan ini bisa menjadi suatu indikator mutu untuk suatu produk pangan. Sifat kimia juga bisa ditentukan dari bahan kimia tambahan yang ada di sana, apakah dia menggunakan pewarna alami misalnya, atau pewarna sintetis, pemanis, dan seterusnya. Terus juga bahan kimia pengolahan. Jadi ada bahan-bahan kimia yang kita tambahkan pada saat proses pengolahan yang mungkin tidak ada atau hilang pada saat di produk akhir. Misalnya pelarut gitu ya. Pelarut kita gunakan untuk mengekstrak suatu zat flavor atau perasa tertentu yang pelarut ini hanya digunakan sebagai
bahan dalam pengolahan. Di akhir produk itu pelarutnya diuapkan atau sudah tidak ada lagi. Terus sifat mikrobiologi dari suatu produk pangan. Bagaimana komposisi mikroba alaminya, mikroba kontaminannya seperti apa, mikroba patogen, mikroba pembusuknya. Yang diharapkan adalah produk dengan mikroba yang seminimal mungkin, kecuali produk itu memang yang kita jual adalah mikrobanya. Misalnya adalah produk yogurt itu yang kita jual adalah bakteri asam laktatnya. Nah, bagaimana jumlah bakteri asam laktat yang masih hidup di produk itu akan menentukan mutu dari produk yogurt. Terus mutu produk pangan bisa kita tinjau juga dari karakteristik kemudahan penggunaannya. Contohnya kemudahan penggunaan ini seperti makanan instan, jadi mudah bagi konsumen untuk menyiapkan, atau bumbu siap saji, terus makanan kaleng, makanan beku, itu merupakan suatu contoh bagaimana produsen dia ingin meningkatkan mutu dari segi kemudahan penggunaan. Untuk karakteristik masa simpan, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan umur simpan suatu produk tanpa mengganggu karakteristik fungsional produk itu. Jadi produknya tetap berumur panjang, misalnya seperti susu UHT ya, susu UHT yang bisa bertahan 1 tahun selama kemasannya masih bagus, tanpa dia merusak secara signifikan terhadap nilai-nilai gizi dari susu tersebut. Terus karakteristik psikologi ini juga penting untuk dipertimbangkan dari suatu produk pangan, karena pada akhirnya konsumen itu menilai suatu produk itu juga berdasarkan faktor psikologi. Apa yang dimaksud dengan karakteristik psikologi? Contohnya apa saja? Misalnya tingkat kesukaan terhadap warna, tekstur, rasa, dan aroma. Ini dalam organoleptik biasanya kita ujikan, organoleptik kesukaan. Bagaimana, apakah dia suka warnanya, teksturnya sesuai yang diharapkan. Misalnya seperti permen Yupi, maka kita butuh sesuatu yang kenyal. Untuk permen yang hard candy berarti kita butuh tekstur yang keras tapi mungkin warnanya mengkilap gitu ya. Terus bagaimana rasa dan aroma dan lain-lain. Terus juga keindahan kemasan, itu juga menentukan karakteristik psikologi dari makanan. Dan kemewahan itu juga akan mempengaruhi terutama terhadap keinginan atau keinginan pembeli untuk membeli atau memasang harga terhadap produk tersebut. Misal di sini ada 2 foto, yaitu ada yang di atas steak, sama-sama steak di atas dan bawah, tapi yang di atas itu disajikan secara mewah dibandingkan yang di bawah. Nah, harganya di sini orang akan mau membayar lebih mahal untuk produk yang di atas daripada yang di bawah. Mungkin kalau kita lihat jumlah dagingnya lebih besar yang di bawah dibandingkan yang di atas, tapi terlihat lebih mewah yang di atas. Nah, terus karakteristik keamanan ini merupakan suatu yang sangat penting, terutama ini mengikuti tidak hanya keinginan konsumen, tapi juga persyaratan pada suatu negara. Karakteristik keamanan itu bisa kita bagi lagi, keamanan secara kimiawi, fisik, biologis, maupun terhadap teknologi baru yang diaplikasikan terhadap makanan tersebut. Keamanan kimia misalnya bagaimana jumlah residu pestisidanya, antibiotik jika ada, misalnya ayam yang diberi antibiotik, bagaimana residunya pada daging ayam. Atau juga antibiotik yang digunakan sebagai bahan pengawet. Terus bagaimana cemaran logam beratnya, bagaimana apakah dia menggunakan pewarna tekstil atau tidak. Seharusnya tidak ya. Terus fisik, cemaran fisik seperti misalnya batu, rambut yang masuk ke dalam produk pangan, entah itu karena terkontaminasi pada saat pemanenan, misalnya produk-produk yang kita panen dari sawah atau kebun gitu ya, masih terbawa batunya, atau ketidakbersihan pada saat proses sehingga rambut karyawan masuk ke dalam produk pangan.
Terus untuk biologis, terutama untuk mikroorganismenya seperti apa, bagaimana jumlah kontaminan baik yang patogen maupun pembusuk. Terus keamanan teknologi baru ini juga perlu dipertimbangkan karena seperti nanoteknologi, bagaimana keamanan produk yang dibuat dalam skala nano, apakah dia aman dikonsumsi oleh manusia atau seperti apa. Terus iradiasi untuk metode pengawetan dan sebagainya. Oke, itu tadi untuk mutu. Lalu kita akan masuk ke standar dan spesifikasi. Kita masuk ke standar dulu. Mutu produk hanya dapat diukur dan dikendalikan jika tersedia suatu standar acuan. Jadi kalau kita tidak mengacu pada standar apapun, tidak punya spesifikasi, nanti akan dijelaskan bedanya standar dan spesifikasi, maka kita tidak bisa menentukan apakah produk kita bermutu atau tidak. Tahu dari mana bahwa tadi karakteristik keamanannya secara mikrobiologi sudah memenuhi kalau kita tidak punya suatu standar acuan. Nah, definisi standar menurut International Organization for Standardization itu adalah spesifikasi teknis atau dokumen yang setara yang tersedia untuk masyarakat, dihasilkan dari konsensus atau persetujuan umum yang didasarkan kepada iptek atau pengalaman agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat serta diakui oleh badan yang berwenang, baik tingkat nasional, regional, atau internasional. Nah, di sini saya beri warna kuning untuk penekanannya. Jadi, standar itu adalah suatu spesifikasi teknis atau dokumen yang setara. Jadi, dia berbentuk suatu dokumen atau spesifikasi teknis. Nah, dihasilkan dari apa? Dari konsensus atau persetujuan umum. Konsensusnya berdasarkan apa? Berdasarkan iptek atau pengalaman. Dan diakui oleh badan yang berwenang. Badan yang berwenang ini tergantung, bisa secara nasional, regional, internasional, atau badan di perusahaan itu sendiri. Nah, standar menurut definisinya tadi kan dia dibuat berdasarkan konsensus dari berlandaskan iptek dan juga pengalaman. Jadi dia bersifat dinamis. Bisa meningkat atau bisa menurun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi dan tuntutan konsumen. Misalnya meningkat dari segi keamanannya. Menurun misalnya yang tadinya standarnya untuk produk yang low sugar itu misalnya saja nih ya gulanya misalnya 5% gitu. Tapi sekarang dengan berkembangnya teknologi ada produk-produk untuk menggantikan gula, maka kita bisa menurunkan dari yang 5% misalnya jadi 3%. Ini hanya misalnya saja. Terus sumber standar. Standar itu bisa ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang diakui atau ditetapkan oleh produsen berdasarkan tuntutan konsumen. Jadi sumbernya itu tadi dari pemerintah atau lembaga yang diakui. Pemerintah berarti kalau di Indonesia itu SNI, Badan POM gitu ya, yang menetapkan standar dan atau oleh produsennya itu sendiri berdasarkan tuntutan dari konsumen. Nah, kalau yang berdasarkan tuntutan konsumen ini selalu minimal memenuhi yang pemerintah. Jadi kalau pemerintah bilang harus kadar timbal yang ada di suatu produk pangan maksimal 5% misalnya. Nah, kalau kita mau mengikuti tuntutan konsumen harus lebih setidaknya minimal tuh sesuai standar yang berlaku atau aturan berlaku di negara tersebut. Berarti kalau tadi maksimal 5%, kita tetapkan 4%, oke. Tapi kalau kita mengikuti tuntutan konsumen bisa bilang boleh 6%, tidak boleh. Jadi tetap harus kita baseline-nya atau yang paling batas garisnya adalah peraturan yang berlaku. Nah, tujuan penetapan standar itu pertama, agar produk yang dilemparkan ke konsumen itu sudah layak digunakan. Terus yang kedua, pengendalian keragaman atau mengurangi variasi. Kalau kita sudah ada standarnya, produknya harus begini, prosesnya harus seperti ini, maka keragamannya bisa diminimalisir. Jadi produk yang kita hasilkan relatif seragam.
Terus juga meningkatkan daya saing. Kalau kita sudah memenuhi standar, terutama kalau produk kita memenuhi atau proses kita memenuhi standar internasional, maka produk kita pasarnya jadi semakin luas, bisa kita ekspor. Lalu standar itu juga bisa meningkatkan kesehatan dan keamanan produk, tentunya karena di dalam standar pasti diatur tentang keamanan produk dan juga meningkatkan kelestarian lingkungan. Nah, sekarang produk itu atau proses produksi tidak hanya dinilai dari kualitasnya terhadap konsumen, terhadap kesehatan, keamanan misalnya, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan. Sudah semakin banyak sekarang standar yang mengatur tentang proses produksi yang ramah lingkungan. Nah, prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun standar, yang pertama yaitu prinsip penyederhanaan. Jadi, kondisi yang kompleks harus dibuat sesederhana mungkin sehingga mudah untuk dimengerti dan diimplementasikan. Terus dia didasarkan pada prinsip kerjasama. Artinya, ketika kita membuat standar, kita harus mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber. Berbagai sumber ini adalah orang-orang yang terkait, misalnya konsumen, terus pemerintah sebagai regulator, terus juga misalnya pemasok, bagaimana ketersediaan bahan baku. Terus implementatif, standar harus dapat diterapkan dan diukur. Jadi kita menetapkan standar itu juga harus berpikir bisa tidak dilakukan, mungkin tidak. Teknologi kita sudah sampai tidak ke sana. Terus bisa diukur tidak? Kalau misalnya kita menetapkan dia harus kadar gulanya 5%, berarti harus ada metode untuk mengukur kadar gulanya. Terus prinsip selektif, yaitu terdapat prioritas aspek yang dipilih sebagai standar. Jadi kita prioritaskan dulu aspek-aspeknya, prioritas yang paling tinggi itu yang menjadi hal yang pertama kita include-kan atau kita masukkan dalam standar. Terus revisi. Nah, prinsip revisi standar tadi bersifat dinamis tergantung perkembangan iptek dan juga tuntutan konsumen. Jadi standar itu harus ditinjau secara berkala. Kesesuaian. Spesifikasi dan metode kerja harus dibuat sesuai dengan sesuai standar. Jadi dia metode kerja atau spesifikasi yang akan kita bangun tadi kita sesuaikan dengan standar yang berlaku. Terus penerapan formal. Jadi standar yang dibuat itu harus diterapkan secara formal. Misalnya kalau di institusi pemerintah itu ada SK-nya gitu ya, atau peraturan pemerintah atau kalau di suatu perusahaan kebijakan manajemen puncak atau sebagainya, supaya semua pihak tidak ragu dalam pelaksanaan standar ini. Nah, jenis-jenis standar itu ada yang berdasarkan lingkungan penerapan, berdasarkan cara penerapannya, berdasarkan aspek standarisasinya, dan kategori subjek. Kita lihat satu-satu. Berdasarkan lingkungan penerapan, standar itu ada yang bersifat standar internasional, berarti global, seluruh dunia. Ada standar regional, itu misalnya regional Asia Tenggara misalnya. Terus standar nasional itu nasional di satu negara saja, misalnya SNI, Standar Nasional Indonesia, itu hanya berlaku di Indonesia. Kalau kita mau ekspor ke luar negeri, maka kita harus mengikuti entah itu regional atau internasional, tergantung negara tujuan kita. Dan standar perusahaan. Perusahaan sendiri bisa membuat suatu standar tersendiri. Terus berdasarkan cara penerapannya ada standar yang wajib, ada yang sukarela. Standar wajib ini yang tidak bisa ditawar, jadi harus sekali, misalnya untuk keamanan biasanya ini ya, yang keamanan itu wajib. Harus misalnya tidak boleh ada E. coli-nya, maka wajib produk itu tidak ada bakteri E. coli-nya. Ada juga standar yang bersifat sukarela atau voluntary. Ini biasanya seperti untuk tambahan-tambahan sifat-sifat tambahan. Misalnya suatu produk itu dia jadi lebih sehat jika gulanya lebih rendah atau garamnya lebih sedikit. Itu standarnya bersifat sukarela atau voluntary. Terus dan ini juga untuk yang bersifat tadi
voluntary itu tidak ada sanksi hukum jika tidak dilakukan. Tapi kalau yang wajib tadi ada sanksi hukumnya. Berdasarkan aspek standarisasi, kita bagi 3 lagi, yaitu standar terminologi, standar sampling, dan standar uji. Untuk standar terminologi ini adalah standar yang mengatur istilah-istilah yang digunakan. Misalnya, apa itu pasteurisasi, apa itu sterilisasi, gitu ya. Itu terminologi itu diatur di standar terminologi. Standar sampling, apa itu standar sampling? Adalah standar untuk proses pengambilan contoh. Jadi, bagaimana contoh dari, misalnya dia perusahaan biskuit, dia memproduksi 1000 keping dalam 1 jam misalnya. Nah, bagaimana cara dia mensampling, mengambil contoh untuk dia uji. Terus standar uji, yaitu standar untuk proses pengujiannya. Bagaimana menguji kadar proteinnya misalnya, bagaimana menguji kadar karbohidratnya, bagaimana menguji keamanan produknya. Terus standar berdasarkan kategori subjeknya, ada standar dari produknya, berarti produk akhirnya itu bagaimana standarnya. Terus bahan mentahnya, standar proses artinya proses pembuatan. Jadi seperti misalnya kalau untuk membuat roti, bagaimana membuat adonan, terus pengovenannya, terus sampai ke packaging. Packaging ada lagi standar kemasan. Bagaimana standar kemasan, si bahan dari material dari kemasannya, ketebalannya, dan sebagainya. Terus juga ada standar label. Jadi label dalam produk pangan itu juga ada standarnya, bagaimana menuliskannya. Apa informasi minimal yang harus ada di sana. Seperti kalau kita lihat di produk, di situ kan ada informasi nilai gizi, ada berat bersihnya, ada nama produsen, dan sebagainya. Jadi itu ada standar tersendiri untuk label. Nah, spesifikasi. Spesifikasi ini dibutuhkan sebagai panduan agar pekerjaan menjadi terarah. Ketidakjelasan spesifikasi ini menyebabkan proses berjalan sendiri-sendiri. Jadi spesifikasi ini hal yang lebih mendetail dari standar dan isinya minimal mengikuti standar atau lebih detail lagi atau lebih ketat lagi dibanding standar. Setidaknya terdapat 3 spesifikasi untuk industri pangan, yaitu spesifikasi bahan bakunya, spesifikasi proses, dan spesifikasi produk. Untuk spesifikasi bahan baku, ini diperlukan sebagai acuan bagi pemasok bahan mentah, bagian pembelian, penerima barang, unit penyimpanan, dan produksi. Jadi di sini spesifikasi ini dia menjabarkan nanti apa saja yang dibutuhkan sih untuk bahan baku ini. Misalnya dia atribut mutu yang dipertimbangkan di sini. Atribut sensorinya, bagaimana penampakannya, ukurannya. Misalnya kita perusahaan yang buat keripik kentang, berarti kentangnya spesifikasi dari bahan baku yaitu kentang dengan ukuran dengan bentuk bulat sempurna misalnya atau lonjong, terus ukurannya satu kentang misalnya 100 gram, terus warnanya krim bersih tanpa ada tanah misalnya, itu spesifikasi. Nah, spesifikasi bahan baku ini berguna untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan variasi mutu bahan di tingkat pemasok. Jadi pemasok kita sudah tahu apa yang harus dia kirimkan ke perusahaan itu. Dan juga spesifikasi ini untuk mencegah perubahan selama distribusi dan penyimpanan. Jadi karena kita punya spesifikasi bahan baku, kesegarannya harus begini, umurnya harus begini, berarti pada saat distribusi dan penyimpanan itu akan juga dipertimbangkan atau harus diikuti oleh bagian unit yang menyimpan dan juga bagian produksi misalnya. Terus atribut lain untuk yang spesifikasi bahan baku, atribut penyimpanan tadi ya, kesegaran, umur produk, terus atribut mutu untuk perdagangan internasional. Nah, misalnya
Untuk kalau kita mau mengekspor produk kita ke Eropa, misalnya dia ada persyaratan residu pestisidanya, maka produk kita yang kita beli atau bahan baku yang kita beli setidaknya residu pestisidanya harus lebih rendah daripada spesifikasi atau standar internasional itu, sehingga kita menetapkan spesifikasi yang lebih ketat. Terus atribut pengolahan, misalnya komposisi kimianya seperti apa, sifat fisik dan sifat biokimia dari bahan baku. Terus spesifikasi proses. Spesifikasi proses berkaitan dengan kondisi selama pengolahan dan produk antara. Termasuk di dalamnya spesifikasi peralatan yang digunakan. Jadi contoh misalnya tadi perusahaan roti ya, ada spesifikasi adonan. Adonan ini adalah produk antara. Jadi dia bukan produk akhir, tapi produk antara. Spesifikasi adonan misalnya bagaimana komposisi bahannya, terus spesifikasi pembuatan adonan, alat yang digunakan, terus urutan pencampuran bahannya bagaimana. Misalnya yang pertama itu adalah masukkan dulu tepung, terus gula, masukkan dulu yang kering-kering, baru diaduk, setelah itu masukkan yang bahan-bahan yang basah gitu. Nah, itu ada spesifikasinya. Terus spesifikasi adonan jadinya, bagaimana kekentalannya, warnanya, seperti apa. Itu dia di spesifikasi proses. Jadi kondisi pengolahan, produk antara, dan peralatan yang digunakan. Nah, ini harus terukur dan metode pengukurannya mudah dan cepat untuk dilakukan. Jadi, misalnya pengukuran yang mudah dan cepat dilakukan itu seperti apa? Misalnya pemanggangan harus di suhu 120 atau 170 misalnya. Nah, bagaimana cara kita mengukur dia sudah pas di 170? Berarti misalnya kita pakai termometer tembak yang cepat ya, kita cek, oh di situ suhunya sudah mencapai gitu. Terus juga untuk kadar air, kita butuh misalnya bikin biskuit harus menghasilkan itu produk sih ya. Kalau tadi adonan rotinya harus punya kadar air sekian misalnya. Dan bagaimana kita memastikan bahwa kadar airnya terpenuhi? Maka kita pakai alat yang bisa menganalisis kadar air dalam waktu beberapa menit saja. Jangan pakai yang cara konvensional yang pakai oven gitu ya, tunggu berapa jam sampai kering timbang kembali, itu terlalu lama. Jadi kita perlu menentukan metode yang mudah dan cepat untuk dilakukan karena produksi berjalan terus. Maka untuk kita memastikan bahwa mutu atau produk yang dibuat atau proses yang dijalankan sesuai dengan standar dan spesifikasi, maka metode pengukurannya juga harus cepat. Terus spesifikasi produk. Spesifikasi produknya harus kita tuliskan spesifikasinya. Yang mau kita buat itu seperti apa. Jadi gambaran utuh mengenai suatu produk yang mencakup penampakan, karakteristik sensori, terus komposisi kimia, kandungan BTP-nya seperti apa, mikrobiologinya, kemasan, umur simpan, dan sebagainya. Seperti ini misalnya spesifikasi produk dari pizza ini. Diameternya 22 sampai 24 cm. Terus jumlah tomatnya berapa? Tomatnya 45 sampai 50 gram. Terus berat setelah dimasaknya sekitar 150 sampai 170 gram. Ketebalan dari sisi pinggir dari pizza itu 2 sampai 2,5 cm. Jadi ada spesifikasinya, mulai gambarannya. Kalau yang produk yang ada kemasannya seperti apa, itu harus detail. Ada speknya gitu. Kalau orang bilang speknya apa gitu, kayak komputer kan ada speknya. Nah, inilah dia spesifikasi produk. Nah, dalam menyusun spesifikasi produk itu perlu dilakukan riset konsumen. Riset konsumen untuk mengetahui apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Nah, riset konsumen ini tidak mudah ya, agak tricky juga karena konsumen itu banyak maunya, tapi mereka sulit untuk mengekspresikan maunya apa. Jadi belum tentu kita bertanya ke konsumen dan konsumen menyadari bahwa itu yang saya butuhkan. Tidak. Seperti misalnya
aqua gelas ya atau teh kotak, itu awalnya kalau ditanya ke konsumen pada masa itu ketika belum ada air minum dalam kemasan, mereka tidak tahu bahwa mereka butuh gitu. Nah, jadi kemampuan kita dalam mendeteksi apa yang dibutuhkan oleh konsumen, disitulah letak kesuksesan. Jadi dalam penyusunan spesifikasi, pertama kita harus melakukan penentuan karakteristik kritis terhadap daya penerimaan konsumen dan kesesuaian regulasi. Jadi kita harus tahu dulu apa saja sih karakteristik kritisnya, misalnya kayak tadi ya keamanannya kah, terus daya tariknya, apa saja yang menjadi sifat-sifat kritis yang akan mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap produk kita. Terus kita tentukan metode yang dapat mengukur karakteristik mutu kritis tersebut. Misalnya kemenarikannya, maka ya bagaimana cara mengukur sesuatu yang menarik gitu. Terus melakukan standarisasi, perbaikan, dan penyederhanaan metode uji terpilih. Setelah kita tahu metode ujinya, terus kita lakukan standarisasi, perbaikan, dan penyederhanaan. Nah, setelah itu kita aplikasikan. Kita aplikasikan tadi yang sudah ada karakteristik-karakteristiknya ini, terus metodenya ini kita lakukan. Terus setelah dilakukan, didokumentasikan, dan spesifikasi yang berhasil setelah dilakukan pengujian itu yang digunakan sebagai spesifikasi baik itu produk, bahan baku maupun prosesnya. Itulah yang didokumentasikan yang menjadi spesifikasi kita. Demikian untuk kuliah pertemuan pertama ini. Jadi sumber bacaan atau sumber kuliah ini terutama saya ambil dari buku Sistem Jaminan Mutu Industri Pangan yang ditulis oleh Dr. Cahya Muhandri, Insinyur Darwin Kadarisman MS, dan tim Premises Consulting. Terima kasih. Dan buku ini bestseller ya, dan menurut saya sangat recommended karena penjelasannya cukup mendalam dan cukup detail tentang sistem jaminan mutu di industri pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.